Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat kepada saya sendiri untuk dapat membuat video serta laporan magang yang berjudul Prosedur Pengelolaan Keuangan dan Operasional pada Al-Tajin Ciwidey. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa yang terhormat Ibu Haja Wina Rosvina SEMM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti. Kemudian yang saya hormati Ibu Kartika Pratiwi Putri SEMAK selaku Ketua Program Studi Akuntansi dan sekaligus pembimbing magang saya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Deden Solihin dengan NPM 4122 423120 794 di Prodi Akuntansi. Untuk mengefektivitaskan waktu, kita mulai saja presentasi laporan magang yang berjudul Prosedur Pengelolaan Keuangan dan Operasional pada Al-Tajin Ciwidey. Untuk pembahasan kali ini ada beberapa poin. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada profil perusahaan, yang ketiga ada aktivitas magang, yang keempat ada analisis, yang kelima ada kesimpulan dan saran, dan yang terakhir ada refleksi diri. Nah, ada latar belakang. Yang pertama, industri kebugaran atau fitness ini itu semakin berkembang pesat, khususnya di tahun 2024 sampai 2025 sekarang. Dan yang kedua, ada pengelolaan keuangan dan operasional, itu sangat penting untuk efisiensi dan efektivitas bisnis, apalagi di industri kebugaran ataupun fitness. Nah, yang ketiga, Al-Tajin sendiri sebagai salah satu pusat kebugaran yang saat ini itu sedang berkembang, khususnya di Ciwidey, Masjid Jambu, dan Ranca Bali. Kemudian ada tujuan magang. Yang pertama itu ada evaluasi praktek keuangan dan operasional di Al-Tajin itu seperti apa. Operasionalnya itu seperti apa. Yang kedua itu meningkatkan keterampilan profesional dalam dunia kerja. Bagaimana cara kita, perlakuan kita, dan sebagainya. Yang kedua, ada profil perusahaan. Sejarah Al-Tajin sendiri itu awal mulai didirikannya pada tahun 2021. Lokasinya di Ciwidey. Khususnya itu tempatnya di dekat perumahan Duta Persada yang ada di Pasar Ciberem. Nah, karena space-nya terlalu kecil, pindahlah ke Pasir Jambu Center, depan Polsek Pasir Jambu yang space-nya lebih luas lagi. Nah, selanjutnya itu Al-Tajin sendiri memiliki visi dan misi. Yang pertama itu visinya menjadi pusat kebugaran terkemuka yang mendukung kesehatan masyarakat, khususnya di Ciwidey, Pasir Jambu, dan Ranca Bali. Yang kemudian itu ada misi. Nah, misinya itu menyediakan fasilitas modern, edukasi, kebugaran, dan layanan berkualitas. Kemudian ada struktur organisasi. Ownernya itu ada Pak Alkali Dabuana, kemudian ada manajernya itu Ibu Nani Haryani, selanjutnya ada supervisor itu ada Ibu Masya Insani Nuraini, selanjutnya ada admin yaitu Anggi, kemudian ada posnya itu Pak Sidik, dan OB ada Iin. Ketiga ada aktivitas magang. Nah, yang pertama membuat laporan keuangan harian atau daily report. Yang kedua itu ada weekly report atau laporan mingguan, serta ada monthly report atau bulanan. Nah, yang kedua ada inspection alat gym dan perlengkapan tambahan. Yang ketiga ada pengelolaan inventaris alat dan juga perlengkapan gym. Nah, yang keempat ada verifikasi laporan keuangan harian kepada supervisor, dan yang kelima itu ada membuat promosi dan konten pemasaran. Yang keempat, analisis pengelolaan keuangan. Ada analisis metode pencatatan keuangan pada Al-Tajin Ciwidey. Yang pertama itu transaksinya dicatat secara manual. Yang kedua, menyusun laporan harian atau daily report, kemudian mingguan, weekly report, dan juga monthly report atau laporan bulanan. Dan yang ketiga itu ada validasi dari supervisor.
Kemudian ada manfaatnya. Nah, yang pertama itu ada transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan. Yang kedua, mempermudah evaluasi keuangan dan juga strategi bisnis itu seperti apa ke depannya. Analisis pengelolaan operasional pada Altagym. Di Altagym sendiri itu ada beberapa inspection. Salah satunya ada inspection alat dan juga peralatan pada gym. Yang pertama itu ada pemeriksaan rutin kondisi alat itu seperti apa. Mulai dari dumbbellnya, barbelnya, kemudian juga mesin. Nah, yang kedua itu ada dokumentasi alat yang rusak ataupun perawatannya. Nah, ketika rusak, kita dokumentasi dulu, kita ajuin dulu kalau misalkan rusaknya itu parah. Kalau tidak rusak atau rusaknya tidak terlalu parah, kita perbaiki secara langsung. Nah, yang kemudian itu ada strategi pemasaran. Untuk strategi pemasarannya, itu yang pertama kita pembuatan poster, terus juga video promosi di berbagai media sosial, di TikTok, Instagram, dan sebagainya. Dan yang kedua, itu kita meningkatkan engagement serta jumlah pelanggan. Permasalahan selama magang. Tantangan yang dihadapi yaitu kurangnya informasi terkait alat dan perlengkapan dari supervisor. Nah, kami di atas saya sendiri sini kurangnya beberapa informasi terkait dengan perlengkapan serta perbaikan bagi beberapa alat. Nah, kemudian yang kedua, kurangnya data yang dibutuhkan untuk analisis keuangan dan operasional. Tentu saja ketika kita kurang informasi dari supervisor atau dari staf lain, kita kurang datanya untuk menganalisis keuangan serta operasional seperti apa. Nah, untuk solusinya itu saya sendiri meningkatkan koordinasi dengan supervisor serta mencari referensi tambahan untuk memahami alat gym itu seperti apa, untuk perbaikannya seperti apa, dan juga perawatannya seperti apa. Selanjutnya, yang kelima, yaitu kesimpulan dan saran. Nah, kesimpulannya, yang pertama itu ada pengelolaan keuangan dan operasional di Altagym itu cukup sistematis. Dimulai ada daily report, kemudian weekly report, sampai ke monthly report. Yang kedua, itu ada perawatan alat yang sangat penting untuk menjaga kualitas layanan. Ketika alatnya rapi, enak, dan juga terjaga, itu bisa meningkatkan layanan atau kualitas layanan untuk customer. Dan yang ketiga, pemasaran digital membantu meningkatkan jumlah pelanggan. Nah, kemudian ada saran sendiri untuk Altagym. Yang pertama itu pelatihan singkat bagi staf magang terkait alat gym ataupun staf ya, untuk meningkatkan awareness ataupun pengetahuan bagi pihak ada di Altagym sendiri. Kemudian yang kedua ada implementasi software akuntansi sederhana untuk pencatatan yang lebih efektif. Dan juga disarankan untuk Altagym sendiri atau itu membeli atau membuat sebuah sistem yang lebih efektif lagi. Yang selanjutnya adalah refleksi diri pada waktu magang di Altagym. Yang pertama, meningkatkan keterampilan keuangan dan operasional. Ketika saya magang, banyak sekali keterampilan atau permasalahan yang didapat ketika pengelolaan keuangan maupun operasionalnya. Ya, dan yang kedua itu meningkatkan keterampilan komunikasi dan kerja tim. Ada beberapa pengalaman yang dimana saya langsung terjun ke customer untuk menanyakan pelatihan ataupun sebagainya. Dan yang terakhir atau ketiga, menjadi lebih disiplin dan bertanggung jawab dalam pekerjaan. Di Altagym sendiri, yang magang di sini itu menggunakan KPI, Key Index from KPI. Nah, KPI ini itu untuk melihat progres atau menilai kinerja setiap karyawan ataupun yang magang sendiri. Nah, kemudian juga untuk memanage pekerjaan di sini juga saya sendiri menggunakan atau diarahkan untuk
melakukan atau membuat sebuah time frame. Ada beberapa dokumentasi saya sedang melakukan atau melaksanakan bagian yang foto pertama atau gambar pertama, saya sendiri sedang koordinasi atau konsultasi bersama supervisor. Yang kedua, saya sedang melakukan infection attachment, dan yang terakhir atau yang ketiga, saya sendiri sedang melakukan infection alat. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih semua pihak yang telah membantu saya dalam pembuatan laporan ini, membimbing saya, mulai dari pembimbing dari lapangan Al-Tajim sendiri, serta pembimbing dari kampus sendiri, yaitu Ibu Kartika, yang telah membantu dalam pembuatan laporan atau menyusun laporan magang saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.